Sakramen pengurapan orang sakit sering juga disebut minyak suci, menandakan bahwa Allah tetap mendampingi kita dalam keadaan sakit bahkan sampai akhir hidup kita. Allah akan menerima kita penuh cinta bila pengembaraan di dunia ini akan berakhir. Allah tetap mendampingi dalam situasi kritis sekalipun, saat iman kita dapat runtuh atau bahkan hilang karena menderita sakit. Disebut sakramen pengurapan orang sakit karena diberikan kepada orang yang sakit berat agar mendapatkan kekuatan dalam penderitaan dan penyembuhan, sebagai bekal kekuatan bagi semua orang menjelang ajal. Sakramen pengurapan orang sakit bisa dirayakan atau dilaksanakan di gereja, rumah atau rumah sakit. Akan tetapi, seperti sakramen lainnya, hal itu harus merupakan peristiwa gereja atau umat. Yang berhak memberikan sakramen pengurapan orang sakit yaitu uskup atau imam dan dihadiri oleh umat. Simbol pokok yang harus kelihatan adalah uskup atau imam meletakkan tangan ke atas orang sakit sambil berdoa bagi si sakit. Dilanjutkan dengan pengurapan dengan minyak. Sangat baik bila sakramen ini didahului dengan pemberian sakramen tobat, dan bila memungkinkan, dapat dilanjutkan dengan ekaristi. Dasar biblis atau dasar kitab suci sakramen pengurapan orang sakit antara lain Injil Markus bab 6 ayat 13, Injil Markus bab 16 ayat 18, Surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 14-16. Perayaan sakramen pengurapan orang sakit terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama liturgi sabda dan yang kedua perayaan sakramen pengurapan. Pelaku yang terlibat dalam sakramen pengurapan orang sakit adalah yang pertama imam sebagai pemimpin upacara yang menerimakan sakramen pengurapan orang sakit yang tak dapat diwakili oleh orang yang tak tertahbis. Yang kedua, si sakit. Sebagai orang yang menderita sakit berat dan sudah dibaptis, ia akan mendapat penghiburan dan kekuatan dari doa-doa gereja serta rahmat Tuhan. Yang ketiga, jemaat sebagai keluarga si sakit beserta umat lingkungan setempat yang menjadi pendukung si sakit untuk menerima rahmat Tuhan. Makna sakramen pengurapan orang sakit adalah yang pertama, sakramen ini menganugerahkan rahmat Roh Kudus yang menjadikan si penerima mempunyai kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan akibat sakit berat atau karena kelemahan akibat usia lanjut. Roh Kudus memperbarui dan menguatkan harapan serta imannya kepada Allah sehingga ia tidak putus harapan dan takut pada kematian. Kekuatan Roh Kudus ini dapat pula membawa kesembuhan jiwa dan raga, maka bila bertobat ia akan diampuni segala dosanya. Yang kedua, sakramen ini mengajak si penerima untuk mempersatukan penderitaan yang dialaminya dengan penderitaan Yesus Kristus. Dengan bercermin pada sengsara Kristus, ia dapat memikul penderitaannya dengan penuh penyerahan diri secara total kepada Bapa. Kalaupun pada akhirnya kematian merenggut dirinya, ia akan beroleh kebangkitan bersama Kristus. Yang ketiga, sakramen ini menganugerahkan rahmat gerejani. Keikutsertaan dalam penderitaan dan sengsara Kristus menyucikan dirinya. Kesucian dirinya itu memberi sumbangan bagi kekudusan gereja. Melalui upacara sakramen pengurapan orang sakit, gereja pun mengukuhkan dirinya sebagai umat Allah yang peduli terhadap sesama, melalui kehadiran anggota-anggotanya untuk turut mendoakan si sakit. Yang keempat, sakramen ini menyiapkan orang agar bila akhirnya meninggal, ia layak menghadap Bapa. Adapun tanda-tanda dalam sakramen pengurapan orang sakit yaitu yang pertama, percikan air suci. Percikan air suci itu mengingatkan kembali akan pada pembaptisan yang diterimanya dan mengingatkan akan Yesus yang telah menebus dosa-dosa melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Yang kedua,
penumpangan tangan pada si sakit dan doa, agar Allah melepaskan beban hati dan memberikan ketenangan dan ketabahan dengan kekuatan dari Allah. Dan yang ketiga yaitu pengurapan minyak orang sakit yang diberikan di dahi dan telapak tangan, yang menandakan rahmat Roh Kudus, membebaskan dari dosa dan memberikan kekuatan dalam keadaan lemah atau parah, anugerah keselamatan dan tetap mendampingi dan menerima sebagai anak apapun keadaannya. Rahmat khusus sakramen pengurapan orang sakit atau buah-buah dari sakramen pengurapan orang sakit adalah: yang pertama, si sakit mendapatkan kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati dalam mengatasi kesulitan karena sakitnya. Yang kedua, si sakit memperbarui iman dan harapan kepada Allah dan menguatkannya melawan godaan setan, godaan untuk berkecil hati, dan rasa takut akan kematian. Yang ketiga, mempersatukan si sakit dengan kesengsaraan Kristus demi kesejahteraannya sendiri dan seluruh gereja. Yang keempat, mengkokohkan damai dan keberanian untuk menanggung penderitaan karena sakit atau usia lanjut secara Kristiani. Yang kelima, pengampunan dosa bila si sakit tidak dapat lagi memperolehnya lewat sakramen tobat. Yang keenam, memulihkan kesehatannya bila itu membawa keselamatan bagi jiwanya. Yang ketujuh, persiapan untuk masuk hidup kekal.